Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi menjelang siang seluruh audiens di manapun Anda sementara menyaksikan tayangan langsung ini melalui sosial media yang kami siarkan dan juga melalui radio Suara Slebes 91,7. Seluruh warga Sulawesi Selatan, warga masyarakat Makassar dimanapun Anda sementara berada saat ini di rumah, mungkin ada yang di kantor, di tempat aktivitas, atau juga mungkin di atas kendaraan lagi mendengarkan kita. Siang hari ini kita kembali di kegiatan dialog yang rutin sebenarnya dilaksanakan oleh Kominfo Makassar dengan melibatkan beberapa pihak-pihak terkait kaitannya dengan jajaran badan usaha milik daerah di pemerintah kota Makassar. Nah, pendengar Suara Slebes, saya arahkan Anda dulu ya. Selain di frekuensi 91,7 Suara Slebes, Anda juga bisa bergabung di website Suara Slebes di suaraslebesfm.com, dan juga ada dua tayangan channel YouTube yang bisa Anda akses, diantaranya di Kominfo Makassar dan juga channel YouTube Suara Slebes Official. Sana ya. Saya sapa Anda, selamat siang. Dan baik warga masyarakat Makassar, siang hari ini kita berkesempatan bersama dengan jajaran Dewan Pengawas dan juga Direktur Utama dari salah satu BUMD. Saya belum tahu persis statusnya, perusahaan daerah, Perumda atau badan usaha milik daerah, nanti kita perjelas hal itu. Bersama dengan kita sekarang ini ada jajaran Dewas di Rumah Potong Hewan atau RPH Kota Makassar, ada Bapak Muhammad Rum selaku Ketua Dewan Pengawas. Saya sapa beliau dulu. Assalamualaikum. Selamat siang Pak Rum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sehat Pak Rum? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau Anda melihat beliau ini pasti terbangun asumsi bahwa beliau aktivitasnya sebenarnya di sektor pariwisata ya, karena memang beliau adalah juga sekaligus Kepala Dinas Pariwisata di Kota Makassar. Nanti kita akan kaitkan itu juga dalam perbincangan kita. Dan ada Direktur Utama dari RPH Makassar yang sangat luar biasa kinerjanya selama beberapa waktu terakhir ini dan diberi apresiasi saya kira oleh jajaran pemerintah Kota Makassar. Ada Pak Safrullah, biasanya beliau ini disapa Bang Rul gitu ya. Bang Rul, saya sapa Bang Rul dulu. Selamat siang Bang Rul. Selamat siang. Sehat Bang Rul? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Pendengar Suara Slebes dan warga masyarakat Makassar dimanapun Anda berada siang hari ini, nanti kita bisa berinteraksi juga melalui channel-channel yang sudah disediakan oleh teman-teman di sini. Dan saya kira kita langsung saja efektifkan waktu untuk berbincang dengan dua orang tamu saya. Ini ada tema yang saya diberi di samping kiri saya, strategi pengembangan RPH bagi peningkatan PAD Kota Makassar. Ini sesuatu hal yang urgen saya kira ya, karena ada beberapa BUMD di Kota Makassar yang diharapkan nantinya bisa berkontribusi secara positif terhadap PAD Kota Makassar. Di samping atau di satu sisi sebenarnya BUMD ini diharapkan juga memberikan pelayanan maksimal kepada warga masyarakat. Kira-kira begitu Bang Rul ya. Jadi ada aspek sosialnya, ada aspek komersilnya gitu kan. Baik. Saya ke Bang Rul dulu Pak Rum ya, sebelum nanti saya ke Dewas gitu. Selaku Direktur Utama Pak Rum dengan Bang Rul mungkin sudah banyak bersama dengan teman-teman di RPH selama ini mempersiapkan segala sesuatunya termasuk strategi pengembangan RPH. Di publik mau tahu sedikit nih Bang Rul, seperti apa kinerja teman-teman di RPH sampai sejauh ini. Silakan Bang Rul. Terima kasih. Ya. Dengan siapa? Saya Ihsan Bang Rul. Pak Iksan. Bung Iksan ya. Iya. Kalau Boleh. penyiar panggil Bung itu. Boleh, boleh. Luar biasa. Jadi gini, Ya. Bung Iksan, saya jelaskan dulu Ya. PDRPH. Ya. Perusahaan daerah rumah potong hewan itu dibangun tahun 99 99. melalui Perda nomor 6. Betul. Ini berjalan terus, tapi ya mungkin belum mendapat pola. Sampai kemarin itu belum ada dividen yang dia store ke pemerintah kota. Oke, ya. PDRPH awalnya tupoksinya adalah memotong hewan. Ya. Tetapi di tahun 2020 direksinya dibekukan. Oh, Ya, otomatis perusahaan daerah ini vakum betul. 2020.
2020 juga itu dibangunlah suatu rumah potong hewan yang modern, Ya, tetapi oleh pemerintah provinsi. ya, Jadi otomatis barang itu karena belum diserahkan ke provinsi, maka rumah potong hewan itu belum milik kota ya, jadi belum bisa dikelola oleh perusahaan daerah rumah potong hewan. oke, ya, ya, ya. Ini perlu kita pahami dulu ya. Betul, betul. Kita satu pemahaman bahwa perusahaan daerah rumah potong hewan sekarang belum bisa melakukan pemotongan hewan. Sebelum ada proses penyerahan secara resmi gitu Iya, maksudnya. sebelum Oke. provinsi menyerahkan bangunan dan peralatan tersebut kepada pemerintah kota. Ya, ya, ya. Karena kami perusahaan daerah kan mengelola aset Pemkot. Betul, betul. Nah itu belum menjadi aset Pemkot. De jure de facto atau gimana nih? De jure-nya de facto-nya sama-sama gitu ya? Sama-sama. Oh, oke, ya. De facto-nya masih punya pakai. Ya. De jure-nya memang belum ada penyerahan. Oh, oke, Nah, secara administrasi ya. ya. Oke. Jadi pemerintah kota dalam ini Pak Wali Kota Makassar Pak Muhammad Ramdan Pomanto menyerahkan pemotongan hewan kepada Dinas Perikanan dan Pertanian DP2. Dicantolkan di situ ya? Cantolkan ke situ Oke. karena kan ini bukan milik Pemkot nih. Betul, betul. Jadi Iya, iya. kami dari perusahaan daerah rumah potong hewan semenjak diperintahkan oleh Bapak saya menjadi PJ direksi kemarin Iya. untuk menata. Ya saya tata. Kalau saya fokus ke pemotongan, ini kapan nih kita diserahkan sama Pemprov? Oh, Otomatis kita akan stagnan. ya, ya. Makanya kami melihat ada peluang yang luar biasa di situ adalah hasil dari pemotongan tersebut, yaitu dagingnya dan Ya. ikutannya. Ikutan itu banyak, Ya. ada konronya, ada isi dalamnya, Turunannya itu ya. turunannya, ada Hmm. kulitnya, iya kan? Berarti momen Idul Adha kemarin teman-teman di RPH tidak. Kami cuma membantu. Oke. Ya, ya. Waktu momen RPH kami membantu pemerintah kota yang kebetulan memotong di RPH. RPH, iya. Tapi pemotongan tetap Dinas Perikanan dan Pertanian. Ya. Iya, 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 iya. Lucu juga. Iya. Kalau dia ada konflik dari pemerintah ya, Tapi kalau status itu diserahkan kan lebih bagus mungkin Bang. Ya. oh lebih bagus lagi. Iya. Artinya ini kita punya kerjaan yang Betul. mulai dari hulu sampai hilir. Ya. Sementara kita kerja di bagian dulu. Oke, Bang Rul, kalau publik mau tahu kira-kira di RPH sejak Bang Rul katakanlah masuk di sana membenahi sektor manajemen, prioritas dia mana untuk Bang Rul sekarang? Progresnya seperti apa? RPH ini kan selama ini saya sendiri kurang update tuh soalnya memahami. Iya, Bang Rul ya dibanding DWP yang lain kan gitu. Ya. Iya. Kalau RPH ini agak sedikit tertinggal kemarin. Nah, sekarang progresnya bagaimana Bang Rul? Jadi sekarang progresnya itu kita menyiapkan dan menyiapkan dulu. Oke. Karena daging yang beredar di Makassar, harus ada jenis kan kalau Indonesia. Yang higienis gitu ya. Yang di pasar-pasar, itu tidak contoh. Palu basah. Ya. Kira-kira daging tersebut punya surat enggak? Ya, ya, ya. Dalam hal ini pemerintah kan harus hadir. Betul. Makanya muncul Perwali nomor 9 tahun 2022 untuk menjamin daging yang sehat. Betul. Nah ini akan diterapkan di bawah bahwa semua penjual coto, penjual daging, bahwa produk yang dia lempar ke masyarakat harus punya surat kesehatan daging. Ya. Betul, jaminan. Jaminan. Yang terkenal dengan apa? Aman, sehat, utuh, halal ya, asuh ya. Ya sudah di bawah ini. Oh, tidak kemarin sudah kita sosialisasi ke komite terkait. Basis itu dari Itu penting ya, itu urgent sebenarnya. iya, itu kami nggak bisa pakai undang-undang juga. Kalau melalui RPH berarti itu clear kan gitu ya. Ini karena itu kan kita sudah lakukan proses kepada Iya. Jadi saya mau bertanya soal status dari RPH ini masih cantolan di situ di instansi tadi ya. Oke, kita tetap perusahaan daerah. tetap perusahaan daerah. Iya. Tapi secara teknis Tidak mau pulang ya Pak.
Sidang menggunakan itu saja yang tidak bisa. Oke. Tapi tetap ada koordinasi sejauh ini. Tetap namanya koordinasi. Tetap jalan ya. Kemudian penataan manajemen di dalam sub SDM ini, ya RPH. Di progresnya seperti apa? Ya kemarin kan itu. Oke, ya. Otomatis Tidak apa, betul. Ya, gawe aset. ya. Aset tidak. Waduh. Ada dari manfaat itu alat bangunan yang ada. Ya. Sekarang bagaimana persoalan SDM meningkat. Jadi persoalan mulai dari produksi, bagaimana memproduksi daging yang sehat, Ya, bagaimana mengolah daging ini agar bisa aman juga sampai ke masyarakat, betul. dan juga pemasarannya. Ya. Ya. Oke. Perlu saya tahan dulu sampai di situ. Saya berpindah dulu ke Pak Rum selaku Ketua Dewan Pengawas BUMD RPH kita ini. Pak Rum, sepertinya masih ada apa ya istilahnya belum mulus nih ceritanya RPH ini. Masih ada koordinasi yang mesti dilakukan kota dengan provinsi supaya bisa kerja maksimal nih. Karena yang lain tadi tidak bisa maksimal kinerjanya kalau statusnya belum jelas. Nah sejauh ini Pak Rum, upaya koordinasi yang dilakukan apa sih Pak? Ya, ini kan kita baru koordinasi di 23 ini. Ya, Jadi permasalahan-permasalahannya sudah kita tangkap. sudah dipetakan. Petakan terkhusus mengenai asetnya teman-teman provinsi. Ya, Nah, ada di RPH karena ini adalah hulu dari kita. Ya. Kan kita baru kerjakan di bisnisnya nih, bersama dengan Pak Dio tadi. ya, Hulunya adalah RPH tapi tidak melakukan pemotongan hewan. tidak melakukan pemotongan hewan. Ya, Karena kita lihat tadi, itulah hal yang kita akan koordinasikan melalui teman-teman di Dinas. ya, Gitu. Tapi melalui persetujuan Pak Wali Kota. ya, Makanya sudah ada juga, jadi sudah di zaman beliau sebelum direksi yang sekarang sudah ada draft terwali. ya, Draft terwali sudah disahkan ini hari sebelum selesai. Yang kemarin sudah disahkan terwalinya. Itu juga nanti kita akan sorong juga teman-teman yang lain. ya, Gitu. Jadi memang kita di Dewas kan fungsinya adalah membantu kepala daerah ya, dan melakukan pengawasan dan memberikan nasihat-nasihat. ya. Sekaligus mungkin koordinasi lintas sektoral kan begitu kalau diusulkan misalnya. Iya. Lewat provinsi juga barangkali sudah dibangun koordinasi Pak. Ini belum, kita tunggu pimpinan pulang dulu. Iya. Kan setelah kita lanjut nih pimpinan melakukan kunjungan kerja keluar. Betul, betul. Setelah itu baru kita minta arahan beliau ini, menunggu Iya. beliau pulang nih, kemungkinan besok beliau sudah pulang. Ya, Arahannya ini gitu. Karena kan koordinasinya tetap di provinsi, kewenangan utama ada di provinsi karena aset mereka gitu, termasuk di alat-alat di dalamnya. ya. Tapi selaku Ketua Dewan Pengawas melihat situasi realnya di lapangan sejauh ini kan kemarin ada hambatan-hambatan misalnya sempat dikabarkan bahwa Sulawesi Selatan memiliki rumah potong hewan modern gitu kan, tapi kemudian itu vakum gitu dan kemudian ternyata tidak ada aktivitas yang bisa berlangsung selama mungkin sebelum Bang Rul di sana kan vakum ya Bang Rul ya. Supaya bisa selesai. Silakan Bang Rul. jadi nggak vakum. Yang di vakum itu tahun 2020. 2020 ya vakum, sebelumnya tetap ada. Oke, gas, pemotongan tapi belum modern. Ya, Nanti 2020 dibuka, Ya. setelah dibuka dibangunlah rumah pemotongan oleh provinsi. oleh provinsi, oke. Jadi sejarahnya dulu kita. Betul. Jadi infrastrukturnya maksudnya yang dibangun itu ya, fisiknya. Ya, fisiknya yang dibangun Oke. ini yang modern itu 2021 baru syuting aja. Oh, oke. Baru selesai. Ya, Dia ya. sudah disendiri oleh Bapak PLT Gubernur ya, itu masih Ali Sudirman. Iya. Sama Pak Wali. Iya, Menyaksikan bagaimana proses pemotongan hewan itu. iya. Nanti sekarang ini masih jalan pemotongan. Masih. Tapi ditangani oleh dinas perikanan. Iya. Dan pertanian. Iya. Tetap jalan. Tidak bagus. Iya. Tetap jalan. Tetap jalan. Tapi tetap ada koordinasi juga antara Bang Rul dengan instansi yang Tetap perikanan itu. Kita tidak koordinasi. Ya. Oke. Publik juga tetap bisa mengakses ke sana kan? Bisa, kenapa bisa? Iya, saya pikir ada persoalan administrasi itu juga belum bisa. Ternyata tetap bisa gitu ya. Bisa. Jaring tertutup itu.
Satu lagi ke Pak Rum dulu. Pak Rum, sebenarnya kalau publik bertanya-tanya nih, apa sih tupoksi yang diberikan Pak Rum dari pimpinan kan gitu ya ceritanya, untuk mengarahkan mungkin manajemen dari RPH ini kan selaku Ketua Dewan Pengawas, mungkin ada hal-hal yang ditekankan gitu kan? Ya, pertama berdasarkan PP 54 2017 Ya. itu kan jelas Dewan Pengawas itu adalah membantu pimpinan kepala daerah Ya. yang pengawasan dan memberikan hasil kepada direksi. Oke, ya. Masuk dalam bisnis plan-nya mereka. Ya, bisnis plan-nya kan juga. Bisnis plan-nya dibuat sama Pak Direktur nih. Oke. Terus kemudian target yang disampaikan sama pimpinan kemarin pada saat pelantikan jelas Ya. adalah sumbangsi pendapatan hasil daerah Ya. dari setiap BUMD itu outcome-nya. Oh, Berarti kita harus mengawal dari bisnis plan-nya. ya, Ini ya. kan kalau lihat kita di RPH ini kan tidak punya retribusi. Tidak seperti dengan BUMD yang lain. BUMD lain itu retribusi. Ya, Jadi ya. tidak ada hadu pasti. Betul, Pasti betul. tinggal Berarti menggerakkan harus kerja masif. keras nih ya. Kan menggerakkan masif. Akhirnya retribusi itu bisa tercapai. Ya, Nah, kita pure bisnis. ya. Tidak ada Tangannya di tidak ada situ. retribusi. Ya itulah makanya kita baru selesai rapat ya kemarin rapat kecil-kecilan Ya, untuk penyusunan rencana kerja kegiatan kita itu sudah petakan sama Pak Direktur. ya, Bisnis ya. plan-nya. Hal-hal apa yang akan kita kerjakan Ya. dari hilir. Langsung kita ke hilir ini. Ya. Karena kita tidak mau menunggu hulu dulu baru kita bekerja, jangan. Betul, betul. Pak Direktur Sambil jalan saja. Ya, kata Pak Direktur itu akan membuang-buang waktu. Ya, ya. Sampai kapan diserahkan baru kita kerja? Ya. Jangan. Betul, betul. Kita tunggu kita langsung cut di hilirnya Ya, di hasil dari pemotongan. Hasil dari pengolahan, berarti daging yang diolah. ya. Nanti beliau lah yang menjelaskan, karena itu fungsi beliau yang menjelaskan bisnis plan-nya seperti apa nanti. Ya. Itu banyak hal-hal yang inovasi. Nah kan kita kan mengawal, menyampaikan. Ya. Nanti hasil dari bisnis plan beliau kita sampaikan ke pimpinan, Ya. sebelum disetujui. Setelah itu hal-hal yang nanti pencapaian itu kami akan laporkan ke pimpinan. Ya, ya. Fungsi dewas di situ. Ya, tapi stressingnya tadi penekanannya dari Pak Wali katakanlah selaku pimpinan di sini bahwa menarget PAD juga kan dari PAD kan? Nah itu harus dipetakan potensinya kan Pak? Iya, nanti beli dipetakan potensinya dari bisnis plan. Ya. Kalau Kita harus membuat bisnis plan dulu, baru nanti Ya. dari situ akan terlihat. Oke, ini pemetaannya di sini menghasilkan paling besar, Ya. ini cost yang paling rendah, Ya. menghasilkan impact yang paling besar. betul. Tapi kalau Dewas melihat itu nggak ada, sudah ada nggak potensi itu yang mesti dia sudah ada nggak? Ada beliau ini sudah. Beliau ini kalau Pak Direktur, kita beruntung di Dewas ini punya direktur yang Gitu ya? sudah pindah-pindah di BUMD. Oh, Beliau di RPH ini bukan baru, Gitu sudah ya? pindah ke cuma laporan ke kita, beliau cuma 2 aja yang belum. oh gitu ya? Kita sudah semua, kita sudah banyak pengalaman memberikan Iya. sumbangsi ke pemerintah, ke Iya. pemerintah sendiri dalam bentuk dividen. Betul. Untuk sedikit soal struktur atau manajemen kan Dewan Pengawas kan juga bisa intervensi sebenarnya di situ. Modelnya sudah ada nggak sih Pak Rum? Ya memang dengan kondisi sekarang sih sebenarnya masih biasa saja. Karena kan kita belum banyak mengurus, kita kan juga dibolehkan mengangkat staff gitu. Ya. Membantu kita untuk operasional. Artinya untuk di jajaran direksi pun dengan 3 direksi ditambah dengan Dewas 3 juga itu Ya. sudah formasi yang memadai sesuai dengan aturan yang berlaku. Gitu. Ya, kemungkinan RPH ini bersinergi dengan pihak-pihak lain misalnya di luar Itu kalau di dari bisnis plan beliau ini harus Pak. Ya. Harus bersinergi dengan rekan-rekan bisnis. ya. Itu nggak boleh tertutup. Gitu. Jadi kalau kita tertutup, bahkan kita sudah banyak berkolaborasi dengan pihak luar yang berada di luar sisi selatan bahkan. Betul. Iya. Intinya kan kita menjual sebanyak-banyaknya. Ya, ya. Beda dengan retribusi menarik sebanyak-banyaknya. Berbeda. Ya. Berbeda, kita menjual sebanyak-banyaknya. Begitu. Kita Ya. menarik sebanyak-banyaknya. Ya. Tapi satu sisi ini juga harus menjadi banyak pihak RPH harus mendatangkan PAD juga kan? Udah pasti, karena kalau kita menjual, pasti Ya. ada profit. Profit Betul. kan kita share ke pemerintah. Nah, tinggal bisnis plan-nya berarti kan gitu. Ya, oke, saya ke Bang Rul lagi. Resepnya kan gitu ya. Apa rahasianya? Buka-buka dong sedikit Bang Rul. Biasa. Biasa-biasa sih. Jadi Bisnis plan-nya nih yang kita mau. Ya. Untuk 5 bulan terakhir ini. Oke. Jadi kami tidak jadi kita fokus di daging, Ya. olahan daging. Ya. Olahan daging itu ada abon, Ya. dan emas. Oh ya, abon ya. Ya, Oke, betul. abon, ada bakso, Bakso, oke. ada daging slice. Oh ya. Nah ini kenapa kita produk ini?
ini barang yang mahal. Betul. Barang sama barang pasti. Indikatornya jelas ya. Jelas. Siapa yang ambil ini, siapa yang ambil ini sudah. Ya. Kalau slice seperti yang Pak Ketua tadi, Ya. itu udah keluar. Oh begitu ya? Iya. Orang luar bersama. Oh, luar biasa nih ya. Iya, dia uji coba kita 2.400 piece per bulan. Dan itu bisa dipenuhi ya? Insya Allah bisa. Oh, luar biasa itu ya. Selama ini yang tidak dikembangkan dan tidak diekspor Tidak ada. baru itu ya. Bukan person ekspor, produk itu tak ada di Islam. Produknya juga tidak ada. Kenapa tidak ada pikiran sampai di situ sebelumnya manajemennya ya? Oh, nggak tahu saya. Nggak tahu ya. Ayo. Berarti teman Bang Nurul gitu ya. Oke, bisnis plan-nya tentu tidak kita hanya inginkan melibatkan katakanlah pengusaha-pengusaha, tapi mungkin warga masyarakat atau publik juga bisa dilibatkan nanti oleh RPH kan gitu ya. Kira-kira sampai ke sana kalau pertanyaan saya bisnis plan-nya bisa nggak Lorong diurus? wisata yang dikembangkan bawah itu. Lorong wisata, oke. Oke, nanti yang lorong wisata yang berbasis kuliner. Kita Ya. kan bantu dia supply. Oh. Mau apa? Daging apa? Langsung olah. Mau daging kita supply daging. Ya, Kalau mau olahan kita supply olahan. Kita kan bina mereka. betul. Yang di lorong wisata yang berbasis kuliner. Oh iya, pas berarti ada agenda strategisnya Pak Wali untuk lorong garden, lorong wisata itu. RPH masuk dalamnya. RPH masuk di dalamnya. Iya. Tapi sekarang sudah sudah ada strateginya juga ya. Sudah ada 65. 65 titik. 65 titik konkret. Wow. Sudah kita setting semua. Iya. Kita siapkan itu. Luar biasa. Kalau ini jalan sesuai yang ditemukan Bang Nurul, berarti tinggal nunggu ini ya. Ya, bismillah. Oh iya, tadi ini di jajaran Dewan Pengawas kan di apa namanya ya, diberi tugas, fungsi dan tanggung jawab oleh pimpinan katanya Pak Wali Kota gitu ya, untuk sebisa mungkin memaksimalkan RPH ini dari segi pelayanan, kemudian retribusi kan juga begitu, Bang Nurul ya. Harusnya dia memberikan sumbangan terhadap pendapatan asli daerah kita. Nah kalau dibanding BUMD lain, oke lah, ini pure business RPH. Orang pikir-pikir waduh RPH berat dong, nggak seperti PD Parkir, PDAM misalnya gitu. RPH kan kesulitan di situ, kayak gitu. Salah. Karena saya dibantu oleh Ketua Badan Pengawas. Nah, ini luar biasa. Oke, Saya ya. banyak dapat inspirasi dari pemaparan-pemaparan itu. Begitu ya? Iya. Wah, jangan-jangan dia ini memang harusnya jadi ini juga bagian dari itu ya, internal leadership manajemen. Bukan. Artinya beliau kan Harus rangkas beliau sebagai ini. kadis pariwisata, Ya. dia kan punya pemikiran-pemikiran Oh iya, untuk betul. memajukan perusahaan. Betul. Kalau Jadi sangat cocok kalau saya. bersinergi gitu ya. Sangat cocok beliau ini sebagai Ketua Badan Pengawas. Ya. Tapi ini penting loh, kalau misalnya nanti masyarakat ingin terlibat secara langsung bekerja sama bersinergi dengan RPH, kira-kira mana ini yang mereka harus maksimalkan gitu ya? Olahan dagingnya itu tadi, misalnya apakah itu bisa menjadi industri rumahan misalnya Bang Bro? Iya, PRT. Pengelola industri rumah tangga. Ya. Pangan industri rumah. Jadi itu kan tergantung dia mau apa. Dia mau apa? Dia mau olah sendiri. Kita kasih, kita suplai. Kita suplai daging. Ya. Kalau mau olahan langsung, kita kasih olahan. Ya. Kalau tingkat kebutuhan daging kita di Makassar ini sebenarnya bisa di ini nggak sih? Ada gambar nggak sih? supply. Berapa ton sih kita Kalau kira-kira? kita bicara sensus, tapi itu kayaknya enggak. Kalau bicara sensus. Ya, tapi paling tidak ada gambaran gitu. Ada Bahwa kita gambaran di pasar-pasar ini kan yang banyak di pasar-pasar. Ini kan daging ada dua. ya, Ada yang lokal, ada yang impor. ada yang lokal, ada yang impor. Tapi Ya. untuk memenuhi kebutuhan sini tetap impor ya. Korsel masih dominan impor. Masih dominan impor. Iya. Berarti kita belum bisa. Banyak gunakan impor. Hotel gunakan impor. Begitu ya? Iya. Waduh. Banyak gunakan impor. Kenapa gunakan impor? Murah katanya. Iya murah tapi rasanya beda. Bukan karena stoknya kita tidak mampu. Oh tidak. Ini persoalan Kita sederhananya mereka ya. Itu persoalan price. Oh iya, persoalan harga gitu. Karena harga impor menurut mereka lebih murah. Begitu ya. Iya. Tapi kualitasnya belum terjamin gitu. Bukan yang terjamin, lebih bagus kualitas lokal. Karena rasa dagingnya lebih lumer di mulut. Oh gitu. Kalau cukup mau coba daging impor. Ya. Kita coba. Sudah. Kadang-kadang nggak terasa. Betul. Ya. Kadang-kadang ya. Tapi kebanyakan juga setapnya nggak terasa lagi. Karena dia kelamaan dari tempat asalnya. Ya. Kelamaan di dalam.
Oh, Jangan jadi kalau dalam cold storage lama, masa bisa hambar itu. ya di perjalanan juga ke sini kan itu makan waktu ya, Bang Rul ya. Dari pemotongan saja, Hmm. kalau sampai di Makassar, Ya. yang saya lihat itu ada 10 bulan. Wih, Baru sampai di Makassar. ya harusnya mereka itu kerjasama dengan RPH, berarti Bang Rul ya, untuk pemenuhan stok gitu ya. Asal segan. Asal segan. 1 tahun baru. Pemotongan ngapain ada lokal? Lokalnya banyak. Betul. Bisa nggak meyakinkan mereka tuh Bang Rul ke depannya bahwa kami siapkan loh stoknya gitu. Bisa. Nggak usah impor lah. Tapi mereka suka impor karena murah, Pak. Itu usah. Bagaimana cara bersaingnya kalau begitu Bang Rul? Ini kan persoalan rasa, ini persoalan sosialisasi. Sosialisasinya belum sampai. Kalau Masyarakat sosialisasi juga saya lihat lebih suka barang murah. begitu. Tidak peduli kualitasnya, yang penting harganya. Iya. Yang penting kemasannya bagus, murah, mau. Sudah. Maaf, saya sebut nama. Jangan sebut merek nanti ada Oh, iya. ada yang tersinggung. Maaf ya. Nggak ada menjual sop. Oke. Yang harganya murah. Nah, Itu sulit. Dagingnya itu. gitu ya. Itu Tapi masyarakat juga nggak peduli. Ya, ya, ya. Yang penting murah. Ya. Ini persoalan price. Jangan-jangan itu bagian dari strategi bisnis juga gitu ya. Itu strategi khususnya mereka. Kan masyarakat tidak mau, yang mau kita rasa saya pikir menurut saya Ya. yang ke atas. Dengan ke atas Ya. betul. Kalau misalnya ditarget sekian ton RPH bisa itu ya memenuhi ya Bisa. per tahun katakanlah gitu Ya. bisa ya sudah ada sumber-sumber yang bisa di Ya. Sementara ini saya bicara 5 bulan ini. 5 bulan ini 5 bulan ini. Ya. Jadi 5 bulan ini kita harus lakukan yang terukur dulu supaya bisa menghasilkan BAD. ya Sampai kita mau memenuhi program, ya tapi BAD nggak ada. Karena ini kan RPH, Ya. bukan menarik aja. betul Dia harus produksi dulu. ya Produksi dipasarkan lagi. produksi dipasarkan kemudian dari situ baru Bisa menghasilkan BAD. oke. Kalau ke arah sana sekarang dukungan finansialnya bagaimana tuh? Infrastruktur, SDM, finansial, itu 3 hal kan harusnya ada. Harus ada. Di BUMD. Nah, Bang Rul di RPH gimana? RPH kosong. Iya. Nah itu dia bagaimana? Estimasi waktu kan harus ada tuh, target harus ada. Misalnya sampai sekian, oke kita sudah bisa bicara soal income. Action. Ya, Iya. nah, Harus action. ya, Jadi kemarin kita lagi tunggu pimpinan. ya, Nanti misalnya di bulan depan kita akan bicarakan lagi. ya. Oh gitu ya? Iya. Oke. Baik, karena kebetulan Pak Rum di sini bukan hanya hadir sebagai Ketua Dewan Pengawas, tapi saya coba manfaatkan sisi-sisi lain dari jabatan beliau selaku Kepala Dinas Pariwisata. Saya coba sedikit menyinggung soal ini, Pak Rum. BUMD kita ini ada beberapa, bukan hanya RPH, ada 5 atau 6 kalau saya tidak salah di Makassar ini. Ada nggak sih yang sudah bersinergi dengan Dinas Pariwisata? Ini keluar sedikit ke kapasitasnya Pak Rum selaku Kepala Dinas Pariwisata. Ya, jadi untuk masuk di program sekarang, program wisata itu teman-teman BUMD sudah harus masuk. Ya, Untuk program wisata. Jadi kalau yang beberapa BUMD memang belum. ya, Tapi kalau pekerjaan langsung misalnya seperti di Losari, ya, kita butuh supply air bersih, Ya. desa-desa kita itu teman-teman BDM sudah support. kan lorong pariwisata ini di apa namanya dikepung diborong dulu oleh semua SKPD kan gitu Pak. Di BUMD juga begitu. Ya, Itu berarti itu untuk program wisata semua masuk. Karena tadi pertanyaannya ada yang bersinergi tidak dengan dinas pariwisata ya, Ya. wisata di luar program orang wisata. Banyak, termasuk dengan PDAM. Misalnya nih Losari. Ya. Losari kita butuh supply air bersih untuk WC-WC kita. Itu disebut sama teman-teman apa namanya PDAM. Ya. Pada saat pemasangan Oh, gitu. diberikan akses yang cepat. Ya. Ini untuk masyarakat yang wisatawan yang ada di Losari. Jadi ya, terus kemudian beberapa program memang belum kita lagi baru susun dengan teman-teman di terminal. Ya. Untuk branding awareness, co-branding, itu misalnya dengan ekspor Makassar dengan teman-teman di terminal. Ya. Apa PD yang satu ini agak ini juga agak kurang agak tiarap juga selama berapa tahun kan? Ya. Terminal ya. Makanya kita optimis ini dengan teman-teman direksi yang baru. Iya, iya. Banyak milenial
Terus kemudian beberapa kayak pasar juga kita lagi berusaha bersinergi gitu juga dengan beberapa untuk bisa supply produk-produk dari UMKM. Ya. Oke. Baru saya bukan orang yang pesimis, saya tetap optimis. Tapi melihat realitas beberapa tahun kemarin, memang ada sejumlah PB, ada sejumlah PB kita ini yang tidak maksimal dari segi income PAD. Sedangkan gitu kan Pak Rupiah. Artinya untuk meyakinkan meyakinkan masyarakat, pemerintah kota juga dalam hal ini, itu sulit sekali ya. Ada yang mencapai target, ada yang lebih banyak yang tidak sebenarnya. Pak Ron, tantangannya di mana sih? Kira-kira? Sebenarnya tantangannya pasti dalam pertama nih kayak contoh di RPH 21. Ya. Jadi kita masuk ini dengan posisi zero. Zero, oke. Tidak ada apa-apa gitu ya. Jadi memang dibutuhkan bisnis plan yang matang. Ya. Terutama dengan kalau kita bisnis plan gitu. Di teman-teman kan sebenarnya ada retribusi. Ya. Tapi misalnya retribusi. Tapi retribusi itu tidak akan berlangsung dengan maksimal kalau tidak diberikan kenyamanan si pelanggan atau kenyamanan si yang kita tarik retribusinya. Fasilitasnya juga ya. Istilahnya harus kita tingkatkan bahwa kita bisa mendapatkan retribusi Betul. dengan maksimal. Kalau berani mengundang orang datang, berarti ada sesuatu di situ yang lebih baik kan gitu. Ya, gitu. Jadi memang harus ada pembenahan dulu dari segi internal. Ya. Terus dari infrastruktur di teman-teman, misalnya saya di Ya. Saya bisa menarik para bisnis bisa masuk, itu ya pasti membenahi fasilitas di dalam, Ya. jalan yang bisa mulus, supaya mobil tidak rusak, dan seperti itu. Ya. Jadi memang butuh sinergi juga dengan teman-teman di KPD lain. Ya. Memang ada juga beberapa yang tumpang tindih mengenai aturan-aturan dari atas. Gitu. Iya. Tentang pengelolaan misalnya terminal misalnya Ya. bola sama nanti akan masuk di provinsi katanya gitu. Kemenhub misalnya Kemenhub saya belum tahu sudah update lagi. Ya terkesan BUMN ini dibiarkan jalan sendiri gitu ya. Kita ini posisinya RPH-nya tidak berada di pemerintah kota. Ya. Memang harus ada beberapa itu mungkin kendala-kendalanya dari awal ini yang sudah dipetakan sama Ya. teman-teman yang lain saya tim sudah memetakan. Kami optimis di pemerintah kota, Ya. saya di pemerintah kota juga optimis dengan karena direksi ini barusan juga terpilih dengan cara yang luar biasa dengan sistem terbuka, dengan Ya. sistem yang terbuka, semua orang bisa mendaftar, Ya. bisa memenuhi persyaratan, terus kemudian tim panselnya juga kompeten, walaupun hasil pada adalah scoring ya itu yang harus kita ikutin sama-sama. Ya. Tapi yang bilang salah satu yang terbuka sih, ya karena pemilihan direksi yang sebelumnya, jadi kita optimis dengan hasil direksi yang sekarang. Ya. Pak Rum, ya apa namanya, bicara soal PAD ini kan menuju 2 triliun kan gitu ya. Artinya bahwa semua perangkat-perangkat yang ada di jajaran pemerintah kota itu harus maksimal kan gitu ya untuk mengeksplorasi potensi itu. Artinya kalau seperti itu berarti kan harusnya ada jaminan backup juga gitu ya. Mungkin untuk pelibatan sektor-sektor swasta, pihak swasta misalnya. Kalau dinas pariwisata sendiri kan juga kan kencang gitu ya, melibatkan pihak luar. Tidak mungkin pemerintah saja bisa mewujudkan itu kan? Ya, karena begini, punya revenue Ya. itu adalah swasta. Dari revenue itu kan akan menghasilkan lokal income buat yang kita Betul, gitu. Jadi Ya. pemerintah kita di dinas pariwisata di contoh menggerakkan sektor industri pariwisata, hotel dan travel agent. Ya. Kita gerakkan, kita bantu mereka sales store Betul. ke daerah-daerah ini. Kita baru pulang di 2 kota dari Jakarta dan Jakarta. Ya. Saya membawa kurang lebih pemerintah kota membiayai kurang lebih 50 hotel dan travel agent untuk bertemu dengan customer. Ya. Ini salah satunya aktivasi potensi. Ya, betul, betul. Jadi yang punya revenue, kalau kita bantu mereka mendapatkan pelanggan sebanyak-banyaknya dan menghasilkan revenue sebesar-besarnya, pasti akan menghasilkan PAD sebesar-besarnya buat kita juga. Feedbacknya ada Feedbacknya mas. besar buat kita. Jadi kalau kita tidak boleh menunggu di ujung, Ya. karena kalau menunggu di ujung, industri akan sendiri bergeraknya. Ya. Ya. Tidak ada sokongan dari pemerintah. Nah, di industri pariwisata sudah terapkan dari bulan tahun kemarin mendekatkan mereka dengan si calon pelanggan, Ya. calon customer mereka. Deal to deal-nya, B2B-nya dan B2C-nya kita fasilitasi. Ya. 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 Setelah itu, baru kita minta report dari mereka. Jadi saya dapat report saja kemarin dari jualan paket di Asmito di Surabaya itu laku paket 1,3 M. Itu
Itu baru paket lenturnya. Ya, Belum fasilitas hotelnya nanti paket. betul. Itu akan mendatangkan lagi ya. Posisi pajak hotel per Juni kemarin, data dari teman-teman Bapenda itu sudah 45 miliar dari target 150 miliar. Oke, sudah hampir mencapai ini ya. Ya, sudah 30%. Artinya bisa dikatakan bahwa iklim bisnis kita investasi setelah pandemi ini sudah mulai ini ya, Pak. Ya, kita jadi salah satu kota yang cepat sekali recovery. Itu terlihat dari beberapa aktivitas kita di Makassar. Ya. Teman-teman hotel juga di akhir prodigal Juni, saya dapat report kemarin di Juni kemarin, di Juni terakhir itu hampir semua 1 minggu di hotel di Makassar itu belum. Berarti tingkat okupansinya ada Hampir 100%. hampir 100%. Hampir 100%. Hotel yang paling mahal pun di daerah Tanjung Bunga itu okupansi pada saat itu 90%. Hotel paling mahal. Apalagi kalau bicara bintang 3 dan bintang 2 di sekitar Nasan itu, Ya. Arani, Ya. luar biasa. Oke. Saya balik ke substansi tema kita. Kalau memberi ruang kepada teman-teman di LPH untuk bersinergi pariwisata, kira-kira sektor mana nih yang bisa diekspor gitu, Pak Rum? Jelas pasti kuliner. Kuliner. Oke. Ya, karena Metode warin apa nih, Pak Rum? itu kan ditawarin, dia sudah menyampaikan, Pak Dirut sudah menyampaikan, mau olahan Nah, atau bahan baku. Ya. Gitu. Ya, ya. Mau olahan apa ini? Bener kalau kita aduh ini cuma karena memang kita belum approval dulu. Ya. Bisnis plan yang rencananya sudah mungkin akan dilakukan sedang dalam beliau. Itu bisa menjadi peluang untuk orang-orang yang mau berbisnis, membuka peluang bisnis baru. berapa lama estimasi waktu yang dibutuhkan untuk Pak Rum untuk kemudian connect dengan bisnis plan-nya Bang Rul? Kira-kira. Saya karena orang marketing juga, waktu saya ketemu beliau sering, Ya. secara organisasi baru 3 kali 4 kali kita rapat Ya. sama beliau. Saya sudah paham, saya sudah paham maksud beliau. Bahkan saya menggerakkan teman-teman saya di luar sana untuk membantu Ya. dalam proses desain dan sebagainya. Ini desainnya pun kita sudah lebih ke produk-produk kita itu kan lebih sama dengan produk swasta gitu. Iya, iya, iya. Produk dari luar nanti terlihat. Nanti akan lihat bagaimana branding. Kita bermain di branding rasa dilakukan gitu. Sekarang dia rasa, tapi kalau packingannya apa, Ya. kita akan ditinggal. Ya, Tapi betul. packingnya bagus, rasa bagus, akan menjadi pilihan. Ya, ya. Oke. Saya ke Bang Rul lagi. Bang Rul, nah, tinggal ditunggu berarti sama Pak Rum. Pak Rum sudah bersedia mengajak bahkan kawan-kawan beliau dari luar untuk berkontribusi terhadap pengembangan LPH. Saya kira ini luar biasa. Nah, kita bicara infrastruktur yang tersedia di sana. Pernah saya dengar di sana ada fasilitas bangunan yang tingkat pembimbingannya kurang rata misalnya gitu ya di bagian dalam. Saya nggak ngerti sih, saya pernah baca sebuah informasi gitu bahwa dari sana belum layak Itu gitu ya untuk dijadikan sebagai yang standar gitu katanya. Padahal sebelumnya modern gitu. Ada yang begitu ya, Bang Rul? Di sana fasilitasnya. Ada yang kurang maksimal ya? Sebenarnya tinggal dibenahi sedikit. Iya. Itu agar ini kan selama ini darah kalau dipotong dan dikuliti, Ya. pada saat pengulitan itu kan digantung kita, Ya. bukan di bawah, Betul. di bawah, di atas. Mm-mm. Pada saat digantung darah kan mengucur. Ya. Nah ini mengucur kadang dia tergenang gitu, harus kan mengalir. Ya. Ya. Tinggal mau dibenahi sedikit, Ya. ya agar bisa terjaga baik itu rumah potong hewan ke depan. Iya. Ya. Oke. Kalau kita mau kaitkan dengan program strategis tadi, agenda lorong garden, lorong wisata, Lorong wisata, berarti dalam waktu dekat ini ada 5.000 loh lorong itu yang akan dijadikan sebagai lokasi kunjungan wisata. 40. Ya? 40 dulu. 40 dulu Ya, gitu ya. ya. Oke. Kira-kira pelibatan masyarakat di sana perlu nggak sih misalnya ada pelatihan-pelatihan misalnya untuk pembuatan olahan misalnya nih Bang Rul, perlu nggak sih ada atau mereka Kalau sudah mereka tahu sebenarnya? enggak selamanya itu olahan orang semua tahu. Ya. Memang mungkin ada yang tahu, tapi kan persoalan rasa itu kan beda-beda. Beda, ya. Karena Betul. tergantung dari bumbu yang dia gunakan. Nah, ini perlu juga ini. Harus ada pelatihan barangkali Bang Rul ya. Iya, kalau mereka. kita mau dibina kita akan latih.
Oh, RPH juga menyediakan itu. Bisa juga. Kita dilatih? kerjasama dengan di Senaker. Oh, oke, ya bisa. Betul. Karena kan yang latih pasti pemerintah. Ya. Mhm. Kita tinggal siapkan siapa sih instrukturnya untuk melatih. Ya. Ya. Oke, sudah ada ini Kak sih Pak Bang Rul, ada semacam desain kemasan, desain olahan yang Sudah bisa jadi ada. sampel, ada nggak sih? Bang Ada, Rul? ada. Ada ya? Ini tabe-tabe. Luar biasa ini. Siapa? Berarti oke. Nih. Nah, ini dia. Waduh, luar biasa nih. Wah, ini. Nah, kalau seperti ini berarti ini sudah bisa dipajang di rak-rak retail nih. Iya. Ini berapa lama proses pembuatan seperti ini, Bang Rul? Butuh berapa lama ini? Dalam satu hari dia bisa sampai 60-80 kilo. Jadi, Luar biasa. Ini sudah dipasarkan, Bang Rul? ya Ini sudah atau ini masih sampel? Nah, ini pemirsa bisa sambal nih. kelihatan. Ini loh. Ini adalah kemasan daging lokal, olahan RPH. RPH. PDRPH. PDRPH. Nih, luar biasa nih. Tidak ada bedanya dengan kemasan-kemasan daging yang biasanya kita lihat di wah ini di situ ya. Oke. Nah, kelihatan tuh ya. Abon sapi. Nah, itu dia. Berisi 500 gram. Saya yakin kalau seperti ini kemasan olahan daging warga masyarakat kita di lorong-lorong wisata, oh ini cepet habis ini, Bang Rul. Insya Allah. Saya lihat kemasannya udah tertarik saya ini. Iya. Aman, higienis, dijamin kan gitu. Dijamin. Bang Rul. Ini kira-kira kalau kita target, ini butuh tenaga kerja nggak sih, Bang Rul? Butuh. Itu melibatkan ini juga. Berarti ada peluang ini ya, peluang pasar kerja gitu ya? Iya. Ini kan lagi kosong pekerjaannya RPH. Tetap kita buka lowongan pekerjaan. Oh iya. Untuk yang pintar menggoreng. Ya. Karena kan prosesnya ini memasakan daging. Ya. Setelah dimasak digiling. Ya. Setelah digiling kasih bumbu. Betul. Habis kasih bumbu digoreng. Iya. Kadang-kadang masalah ini yang menggoreng. Kalau nggak tahu menggoreng, Oh, betul. bisa Ini harus hangus ahlinya ini. Iya, Ya, betul. jadi harus ada yang kita butuh 1-2 orang yang pintar menggoreng. Ya, harus punya koki ini yang khusus, Bang Rul ya. Menggoreng biasa, iya. Yang penting biasa menggoreng ikan saja kasih yang hangus-hangus Goreng ikan. biasa Ji, jangan sampai hangus lah Jangan gitu sampai ya. hangus. Tapi saya mau tanya dulu, ini murni pure teman-teman di RPH ya ini ya? Iya. Belum ke masyarakat ya gitu ya? Belum. Belum. Iya. Luar biasa ini. Ini melibatkan berapa orang nih, Bang Rul? Bisa jadi Ya, seperti ini? kalau bisa seperti ini dalam satu hari, Ya. saya butuh sampai 7 orang, 8 orang. 7-8 orang menghasilkan berapa? 60 sampai 80 kilo per 60 hari. sampai 80 kilo. Abon. Iya, abon. Jadi kalau abon. dibagi ke dalam kemasan begini berarti berapa ratus itu ya? Kali 2 aja. Dikali 2 saja. Iya, kalau 60 120 kemasan. 120 Kemasan. kemasan. Mohon maaf nih, kalau saya bisa di price-nya berapa nih kalau segini, Bang Rul? Sangat murah. 400.000 400.000 aja per kilo. 400.000 per Per kilo. Jadi satu kemasan cuma 200.000. pasarnya sudah ada nggak sih, Bang Rul? Ya. Sudah ada pasarnya nggak? Insya Allah sudah ada. Sudah ada ya? Insya Allah sudah ada. Udah keluar juga, Bang Rul? Belum. Masih di. Insya Allah ke depan akan keluar. Bodoh, luar biasa. Jakarta udah minta. Ya. Tapi saya bilang jangan dulu. Kita kan Kita juga dia memproduksi ini bahan Ini- barang jadi ya. ini nih produksi RPH ini. Ya itu, makanya saya bilang bisa juga. dulu. Jadi kita kalau ada pun setoran PAD dari RPH itu sejarah ya Pak Dir ya. Sejarah tuh. Sejarah ya. Berarti kita nggak bicara nominal dulu ini. Ketika dia ada, baru ada saja itu sejarah dalam BUMD RPH. Oke, ya. Jadi nggak perlu bicara nominal. Hanya sudah dipresentasikan sama beliau Ya. dan jajaran direksi. Dan kami di Dewan Pengawas juga sudah sepakat gitu. Ya. Karena kita hanya menjaga aturan main saja. Itu saja, aturan mainnya saja yang kita jaga. Kalau bisnis plannya pasti kita dukung. Ya. Karena tidak ada dibikin bisnis plan itu untuk merugi, nggak ada. Betul, Gitu. betul, Nah, betul. dan kemudian eksekusinya yang sangat cepat. Ya. Ya, bisnis plan bagus, eksekusinya lambat sama. Nah, ini kan harus jalan beriringan, gitu. Jadi kita optimis sekali gitu dengan ini. Tadi kalau teman-teman lihat tadi lihat itu sudah berpikir swasta kan? Ya, ya. Benar-benar sudah berpikir lain dengan yang biasanya. Jadi BMD Pak gitu. Rum ini pemirsa belum berani bicara nominal anggaran soal PAD gitu ya. Iya. Datang saja bawa apa? Sudah syukur. Iya, bawa struk penyetoran ke kas daerah dalam bentuk PAD saja
Itu sudah sejarah buat RPH kan. RPH akan dapat kupon undian. Ini dia, ini yang berbeda nanti ya. Ya, semua dapat kupon undian, tapi SK berlaku. Syarat ketentuan berlaku. Ya. Betul. Paling tidak ada langkah awal untuk menarik minatnya orang, membangun persepsi orang dulu. Iya, untuk membeli produk RPH. Betul, Iya. betul gitu. Yang jelas ini jalan akhir tahun Desember 2022 kita akan putar Ya. undian berhadiah. Iya. Dan hadiahnya puluhan juta loh. Ya, luar biasa ini ya. Optimis juga Bang Rul nih soal tadi bawa sejarah, bisa bawa sejarah nanti. Kalau Pak Rum bilang, bisa bawa sejarah nggak, Harus Bang? memang. Harus ya. Saya alhamdulillah bikin sejarah di mana-mana. Berarti sudah siap dengan revolusinya ini ya. Ya, jadi memang saya sepakat dengan beliau, kita bikin sejarah yuk. Iya. Bukan apa, kalau kita bikin sejarah kita dikenang orang. Iya betul, Ya. betul. Iya. Jadi itu yang akan kita lakukan. Iya. Bahwa kita akan buat sejarah di RPH. Hmm. Pertama kita sehatkan dulu, itu sudah sejarah. Ya. Kedua, kita berikan kontribusi PAD kepada pemerintah kota, itu sejarah juga. Ya. Oke. Kalaupun pernah ada, kadang kita kan tidak dapat informasi nih bagaimana RPH sebelumnya. Iya. Yang jelas kita bisa lebih tinggi dari yang pernah ada Begitu di ya. RPH. Iya. Oke. Ini kalau sedikit lagi nih barangkali ya. Masih ada waktu kan? Saya lanjutkan sedikit ya. Masih bisa ya. Oke. Pak Rum, kalau kita bicara lokasinya ini kan ada di wilayah Tamangapa, Antang nih, Pak Rum. Bisa nggak sih itu lokasi disulap, kan luas wilayah, luas ya Pak Bang Rul ya? Lumayan luas gitu. Bisa nggak sih itu dijadikan daerah tujuan wisata misalnya? Bisa nggak didesain seperti itu Pak Rum misalnya? Sangat memungkinkan sekali gitu. Kalau RPH ini kan sudah selesai dengan RPH modern. Sudah sudah dilakukan operasional itu di 2021. Ya. Itu sangat memungkinkan sekali sebenarnya. Asal memang harus ada sesuatu yang unik. Ya. Gitu kan, kalau di pariwisata itu bisa di-create semuanya. Bisa. Asal ada sesuatu yang unik. Bisa diberikan storytelling. Bahwa Bahwa coto yang Bapak makan tadi dagingnya olahannya dari sini. nah betul. Banyak sekali ada misalnya. bentuk visual. Ada bentuk visual tadi. Ya. Awal mulanya dari coto, palu basah, konro. Menarik tuh kalau bisa dilihat oleh publik itu Bisa. ya. Tahapan Makanya prosesnya itu loh. Kita Luar berharap sudah bisa diserahkan ke pemerintah kota baru kita eksekusi gitu. biasa. Gitu ya. Luar biasa orang berdua ini punya ide luar biasa loh ya. Gitu. Kalau itu jadi kan. Iya, betul. Jadi mereka bisa lihat gitu Ya. Pak Rum, sedikit saya menyinggung soal dunia kita hari ini kan cepat berubah dengan teknologi informasi yang begitu luar biasa. Hampir semua model pelayanan publik sudah dalam bentuk digital. Iya, Bahkan wali kota kita Makassar ini sudah lebih awal membranding Makassar dengan Makassar Metaverse. Siap, Artinya bahwa bukan hanya bicara infrastruktur, finansial, tapi juga SDM-nya harus canggih nih di Iya, dalam. betul, Harus betul. punya adaptasi baik dengan teknologi. Betul. Nah, ke arah sana peningkatan RPH misalnya, Pak Rum. Iya, jadi udah kita bikin nanti ada beberapa produk kita yang nanti berbasis QR code juga atau barcode. Ya. Nanti orang bisa tahu ingredients-nya, Hmm. terus kemudian proteinnya, pengolahannya bagaimana dalam bentuk visual video. Betul. Padahal dia cuma hanya membeli sebuah produk abon sapi. Nah, ya. Di abon sapi dia bisa QR code kan, men-scan QR code atau Scan, barcode. ya. Terus kemudian melihat visualisasi pembuatan yang dia makan tadi. Wah, itu bagus itu. Gitu. Keren itu. Keren. Iya, Gitu. betul. Jadi Betul. basisnya tetap basis web dan aplikasi. Ya. Orang nanti bisa juga pesan. Gitu. Itu perkembangan jangka panjang Ya. kita ke sana gitu kan. Ya. Kita sekarang jangka pendek dulu nih, 5 bulan dulu nih. Masa Ya. kita menunggu akhir tahun nggak bikin apa-apa? Ya. Nah, itu. Nanti kita harus menjawab tantangan dari kepala daerah. Ya. Gitu. Ini Bang Rul ini saya lihat orangnya sangat inovatif, kreatif. Jadi beliau bagus nih kita explore nih. Ide-idenya bagus ini untuk kemajuan badan usaha milik daerah kita. Saya ke Bang Rul dulu. Bang Rul, bagaimana seharusnya pemerintah kita menyikapi katakanlah PDPD yang ada, BUMD gitu ya. Di satu sisi itu, kemudian publik bagaimana seharusnya juga berkontribusi positif terhadap keberadaan BUMD di kita di Makassar, terutama RPH. Silakan Bang Rul. Ya, jadi saya memang sangat mengharapkan pertama kontribusi pemerintah, supportingnya, Supporting dukungan ya. dukungannya. Ya.
Kemarin alhamdulillah regulasinya sudah keluar Oke. dalam bentuk perwali. Nah, tinggal ini tadi finansial. Itu sudah ya. bentuk dukungan yang luar biasa menurut luar biasa. saya. Oke. Karena kita mau melangkah tanpa aturan bahaya juga. Iya iya. Ini perusahaan daerah loh. Betul betul. Milik pemerintah bukan perusahaan saya. Iya iya. Nah, tinggal dukungan modal finansial. Ya. Insya Allah Pak Wali Kota datang, kita akan bicarakan lagi lebih intens tentang hal ini. Ya. Harapan saya masyarakat, daging itu kan sebenarnya sumber protein yang sangat bagus buat pertumbuhan, apalagi untuk anak-anak. Betul betul. Jadi tapi belilah daging soalnya yang sehat Ya. dan punya cita rasa yang bagus. Ya. Nah, itu ada di lokal. Hmm. Ada tuhnya dari impor, asal cepat pengirimannya. Ya. Mungkin karena kelamaan di Delay dia di pelabuhan. setahun Kalau setahun rasanya jadi hambar. Saya Ya. nggak tahu kandungan gizinya apa, berkurang juga nggak tahu, kan harus melalui lab juga. Yang jelas yang dirasa hambar Ki. Iya. Padahal kalau cepat juga bisa harga murah, bagus juga sebenarnya. Bagus juga ya. Jadi peluang bisnis juga itu. Iya. Hanya karena kelamaan, aduh saya berpikir Ya. ini hilang nanti cita rasanya. Sudah hilang cita rasa. Betul. RPH yakin bisa bersaing dengan daging impor ya. Insya Allah Insya kita Allah. pakai pola lain. Iya. Kalau persoalan price dia masih umum. Tapi sekarang RPH lebih murah harga Ya. dagingnya bareng impor. Ya. Saya nggak tahu harganya di pasaran sudah 123.000 Ya. impor. Kalau kita masih 115-an Ya. daging. Betul. Masih Daging lebih lokal. bisa bersaing sebenarnya. Ya. Iya. Dan cita rasa masih lebih bagus. Lebih bagus, Iya. betul. Dan lebih terjamin asuh tadi itu, Bang Rul ya. Terjamin asuhnya kalau beli di RPH. Kalau beli di Iya. RPH, kalau di tempat lain nggak ngerti. Nggak tahu. Oke, saya ke Pak Rum. Pak Rum, ini bagian-bagian akhir perbincangan kita. Pak Rum, BUMD ini kan di satu sisi, tadi saya bilang, ada dua aspek sebenarnya yang menjadi penekanannya. Di satu sisi memberikan pelayanan kepada publik karena dia memang BUMD begitu. Tapi di sisi lain dia juga ditarget dari segi income ya, PAD gitu kan. Ada dua hal yang penting untuk diperhatikan teman-teman yang ada di BUMD. Nah, masukannya Pak Rum. Ya, paling pertama adalah pasti harus meningkatkan kualitas pelayanan. Kualitas pelayanan itu yang paling utama. Itu yang paling ya? pertama. Oke. Gitu. Baru bicara local income atau pendapatan asli daerah. Ya. Karena terkhusus yang buat retribusi kan, kalau Ya. pelayanannya bagus pasti retribusi akan cepat juga kita dapatkan. Betul, Gitu. betul. Nah, begitupun dengan kita di yang non retribusi nih, yang tidak retribusi sama sekali sampai sekarang. Ya. Ya kita bagaimana membuat pelayanan yang baik dari hasil olahan yang kita lakukan tadi, baik itu baik hasil olahan maupun yang dalam bentuk daging gitu. Kalau memberikan kualitas yang baik, pasti akan mendapatkan respon yang sangat baik juga dari masyarakat. Betul, Gitu. betul. Jadi intinya kepada kualitas pelayanan. Ya. Gitu. Oke. Hal lain mungkin untuk stakeholder yang mungkin bisa berkontribusi ke RPH apa sih, ya, Pak Rum? Kami sediakan karpet merah loh bisa. Ya, bagi semuanya lah. Terkhusus bagi retail, terus kemudian masyarakat yang mau berbisnis baru. Ya. Ini ada produk-produk RPH Betul. yang bisa kita kerjasamakan, Ya. yang bisa memberikan hasil yang positif buat pendapatan baik itu terutama di masyarakat ini kelas-kelas Ya. bawah, menengah ke bawah, Ya. yang mau berusaha. Ini ada produk-produk dari RPH Betul. yang bisa. Ini ada peluang bisnis. Yang peluang ada bisnis baru nih, kerja, ada gitu. peluang kerja. Ya. Gitu. Jadi ada produknya dari RPH gitu. Ya. Sisa di sebarkan untuk Ya. mendapatkan aspek atau pasar yang lebih besar, dibantu Betul. dari masyarakat karena kita butuh segmentasi yang besar, Betul, pasar yang betul. besar. Jadi butuh keterlibatan semua pihak. Apalagi sekarang ini iklim usaha, iklim bisnis sepertinya sudah mulai baik ya di Iya. setelah pasca pandemi. Iya, Pak Rum, betul. Jadi kita lihat kan sudah banyak juga orang-orang yang datang dari luar daerah. Ya. Makassar ini kan potensi sekali karena Betul. kalau untuk olahan-olahan daging, terus kemudian ikan kan kita salah satu kota yang terbaik gitu. Iya, iya, iya. Gitu. Oke, baik. Ya, pendengar suara Slebes dan juga Anda yang menyaksikan tayang ini di channel YouTube-nya Kominfo Makassar dan juga Suara Slebes Official. Saya tentu menyampaikan terima kasih, apresiasi karena Anda sudah betah menyaksikan tayang ini dan mudah-mudahan ada referensi-referensi positif yang kita dapatkan dari apa yang disampaikan oleh Bang Rul, kemudian
Pak Rum selaku orang-orang yang ada di frontliner, jajaran terdepan dalam hal kesuksesan Badan Usaha Milik Daerah kita di Kota Makassar ini. Dan saya berharap juga publik bisa memberikan kontribusi positif ya terhadap pengembangan RPH ini ke depan, mudah-mudahan gitu. Dan saya berterima kasih juga atas kesempatan yang diberikan Pak Rum sudah di tengah kesibukan beliau sempat hadir loh di sini, itu luar biasa Pak Rum ya. Bukan hanya satu satu bidang loh beliau ini, dua sekaligus. Bang Rul juga terima kasih, kinerjanya luar biasa Bang Rul, diapresiasi. Kita tunggu inovasinya, kita tunggu RPH dalam wajah yang lebih baru mungkin tampilannya ya. Saya lihat ada logonya juga sudah didesain mungkin ya. Tinggal launching nanti. Baik, terima kasih. Dan pendengar Suara Slebas dan pemirsa, kita akan ketemu di dialog-dialog Kominfo Makassar lainnya, karena masih ada episode yang berbeda dengan tamu-tamu yang juga berbeda, dengan topik yang juga tidak sama tentunya. Terima kasih perhatian Anda, selamat melanjutkan aktivitas, selamat siang, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.